Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar, mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan membahas mengenai filosofi dasar ekonomi Islam sebagai pendahuluan sistem ekonomi di dunia saat ini yang bersifat sekuler. Terjadi pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi mulai kritis atau terkikis. Kekuasaan gereja Katolik yang sangat dominan pada masa kegelapan atau Dark Age di Eropa mengakibatkan munculnya pergerakan yang berupaya untuk mengikis kekuasaan gereja yang terlalu besar pada masa itu. Pergerakan ini memunculkan aliran pemikiran yang mengharuskan terjadinya perbedaan atau pembatasan keilmuan yang sering dianggap bertentangan dengan doktrin gereja pada masa itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, sebab Islam tidak mengenal pembedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kegelapan atau Dark Age yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa keemasan dan kejayaan pada saat itu. Saat itu terjadi pembaruan dan perkembangan pemikiran oleh para ilmuwan Muslim, bahkan menjadi dasar landasan pengembangan keilmuan sampai saat ini, seperti ilmu aljabar. Nah, itu tadi sedikit pendahuluan mengenai filosofi dasar ilmu ekonomi Islam. Kemudian untuk lebih mengenal tentang ekonomi Islam, kita akan membahas definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lahir melalui proses pengajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya terjadi sikap pesimis berkaitan dengan eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan. Dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengungkapkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi alternatif. Sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam yang dapat menjadi sistem ekonomi alternatif pilihan, selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kemudian, ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif. Inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu memposisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Dewan Raharjo 1999 memilah istilah ekonomi Islam dalam 3 kemungkinan pemaknaan berikut. Yang pertama, ekonomi Islam dalam ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah ekonomi Islam merupakan suatu sistem, yaitu sistem yang mengangkut pengaturan. Sistem yang mengangkut pengaturan tersebut adalah pengaturan berupa kegiatan ekonomi di dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu yang digunakan dalam sistem tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan 3 pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Sebagai ilmu ekonomi, Islam memberikan makna bahwa dalam ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar dapat ditemukan formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi itu tadi sekilas penjelasan tentang filosofi dasar ilmu ekonomi Islam dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.